Nah, yang kita patut acungin jempol nih, hampir semua pipa-pipa atau semua pipa-pipa di sini tuh terbuat dari bahan yang memang anti karat ya. Kita nggak tahu ini mungkin stainless atau besi apa. Cuma ini memang anti karat ya. Kita di sini lihat dari belakang kabin, memang luar biasa. Desainnya keren banget. Emang kalau kita lihat desain luar biasa keren banget ya. Rapi. Walaupun kabelnya ini warnanya sama semua ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudi Danto Channel dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya bikin video review ekskavator Liber 9200 ya, R9200 ya. Komponennya apa aja dan secara garis besar ya, outline-nya itu komponen apa aja dan tempatnya di mana aja. Yuk kita review dari belakang sampai ke depan ya. Atau sebalikannya, itu ada bucket ya, ini tipe bukan tipe shovel ya, tipe backhoe. Ada arm frame, ada bucket silinder, sama ini ada boom ya. Ini arm silindernya 2, bucket silinder 2, boom silinder itu ada 2 dan posisinya di balik ya. Itu posisinya di balik teman-teman. Tuh ya, sisi rootnya di bawah dan sisi silindernya atau apa namanya, sisi silindernya ada di bagian atas gitu ya. Oke, kita naik teman-teman. Oke, setelah kita naik ya, kita pas tepat berdiri di ladder paling atas atau tangga. Di depan tangga tuh ada, di depan kita ya, ada baterai disconnection nih, ada switchnya, dan ini ada isolation box ya, ini opsional. Kemudian ada aktivator untuk si fire suppression, opsional juga. Kemudian ini ada emergency stop bawaan unit tuh ya. Ini depan kita ya, ada pump group ya, punya ada berapa pompa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 pompa berarti ya. Punya swing, punya fan radiator ya, punya attachment, punya charging atau replenishing, dan punyanya ini pompanya AC kalau tidak salah. Dan ini punya servo blocknya ini ya. Di sini ada beberapa solenoid proporsional dan solenoid on off ya. Punya swing lock, travel lock ya, travel brake-nya, dan untuk double cylinder untuk travel speed-nya. Ada akumulatornya, kita lihat di sini seperti biasa ya. Sistem pilotnya hampir semua unit yang pernah saya tangani dia pakai akumulator ya. Ini ada filter ya, filter replenishing sama filternya pilot atau servonya. Kemudian kita ke arah depan ya, bagian engine. Kita lihat di sini ada fan radiator dan fan motornya itu. Dan ini menggunakan engine Cummins ya, 12 silinder. Tuh, double turbo. Oke, dan ini PTO-nya dia ya. Kita coba ke bagian tengah ya, atau bagian control valve. Itu bagian dari control valve ya, bloknya atau VB valve bloknya Liber ini. Ini hydraulic tank di sini, hydraulic tank, ada breathernya, dan nanti untuk pengisian pengisian hydraulic oilnya itu ada di atas nanti ya. Kita bisa buka filter returnnya atau drain filternya, dan di sini ada gauge-nya ya. Ada gelasnya atau gauge ya untuk pengecekan hydraulic oil levelnya gitu ya. Depan sini ada line filter yaitu atau filter tekanan tingginya. Ini ada 3 ya, 1,
2, 3, 4, sorry, ada 4, 1, 2, 3, 4. Tadi sesuai ya, pompa depan 2, pompa belakang 2, 4. Ada valve VB1. Terus ini VB berapa ini? Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Digabung nih. Kalau kita lihat diikat ya, satu baut nih. Kemudian ini ada servo bloknya ya. Di sini ada beberapa solenoid untuk proporsional untuk menggerakkan si main spoolnya gitu ya. Jadi pilot tadi, tekanan pilot yang dari valve bloknya servo itu lari ke sini ya, lari ke sini untuk kemudian didistribusikan ya sesuai dengan kebutuhan ya untuk menggerakkan spool utamanya. Oke. Kemudian kita lari ke sini. Ya, ini bagian dari engine tadi sebelah kiri. Dan ini ada level dari coolant ya, coolant level. Kemudian ini ada filter fuel, rakor, dan fuel mainnya ada di sini. Ya, main fuel filternya ada di sini. Engine oil filternya ada di sebelah sana, di sebelah kanan engine. Oke. Nah, air cleanernya ini ya. Ini air cleanernya ada 2 besar. Dan ini ada das indikator ya, indikator kebuntuan ya. Kemudian ada fan-nya oil cooler. Terus itu fuel tank ada di sana. Ya, fuel tank ada di sebelah kanan bagian depan. Ya, kurang lebih sama desainnya dengan Komatsu juga di sebelah kanan juga ya. Ini untuk pengisian manual ya. Ini pengisian manual. Di bawah ada pengisian menggunakan fuel fast fill ya. Nah, yang kita patut acungin jempol nih, hampir semua pipa-pipa atau semua pipa-pipa di sini tuh terbuat dari bahan yang memang anti karat ya. Kita nggak tahu ini mungkin stainless atau besi apa. Cuma ini memang anti karat ya. Kita lihat di sini tidak ada hampir tidak ada komponen yang berkarat, kita lihat di sini. Ini sampai lantai kerja pun nih, lantai walkway atau apa namanya, floornya. Nah, ini terbuat dari bahan yang memang anti karat ya. Tuh. Luar biasa nih. Cuma fuel hidrolik tank ya, yang ke suction yang ke hidrolik pump itu dilengkapi sama valve ini, valve untuk proses maintenance atau lain sebagainya kita bisa close ya, untuk untuk mengurangi adanya kemungkinan oli itu jatuh atau bercecer ke tanah gitu ya. Ini di sebelah kiri unit atau di sebelah bawahnya cabin ya, sebelah samping kiri cabin base, atau bahasanya kalau di sini itu apa saya lupa. Cabin base itu apa di sini ya. Nah, ini ada 2 buah cover besar ya, ada kondensor AC gitu ya, AC1, AC2, dan ini ada fan kondensor digerakkan secara elektrikal. Kemudian itu ada kompresor AC-nya digerakkan menggunakan tekanan fluida, ada motor di situ, motor hidrolik motor, dan kita masuk ke dalam sini ya. Ini ada rotary lamp yang ini tujuannya untuk indikator kalau ada problem di auto loop system ya. Sistem auto loop bermasalah, ini nyala. Oke. Ada fire suppression tank, ada 2 ada 2 fire suppression tank ya. Kemudian kita lihat di sini, ini ada auto loop tank ya, P1 dan P2 jadi satu. Kemudian ada P3 ya. P1 ini untuk atau ini auto loop tank yang ini untuk supply attachment dan slowing bearing bagian bearing gitu ya, slowing bearing. Dan kalau yang P3 itu untuk tipnya circle. Ya, di sini ada auto loop, ini produknya Lincoln kalau tidak salah. Dan ini beberapa ada modul ya, ada controllernya si Liber ini ada di sini sebagian
Ya, sebagian ada di sana. Ini banyak kontrolnya, kita lihat di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Tuh, terus kalau tanya ini tangki apa? Ini tangki apa namanya? AC ya. Jadi pembuangannya AC itu, pembuangan atau apa namanya? Biasanya kalau misalnya kita nyalakan AC itu ada air yang menetes dari kabin tuh ya. Itu dilarikan ke sini, ada tangkinya dan digunakan ulang ya untuk keperluan apa? Kren, untuk keperluan wiper. Ya, washer itu untuk wiper. Ya, keren. Terus ya, kita coba lari ke atas ya, tidak ada komponen yang perlu kita review lagi di sini ya. Ini ada filternya grease ya. Kemudian klaksonnya di sebelah sini. Ini klaksonnya sudah diganti nih. Seharusnya ini klaksonnya besar. Ya, klakson angin, klakson elektrik tapi mirip dengan klakson udara ya, pneumatik, suaranya kenceng tapi di apa ya, di cara kerjanya menggunakan elektrik ya, tetap pakai elektrik tuh ini konektornya, itu soketannya. Tapi suaranya oke. Nanti coba saya kasih fotonya, nanti saya selipin fotonya. Kita naik ke atas ke area kabin. Tuh ya. Kita lihat di sini, keren. Lantai kerjanya atau floornya itu nggak ada yang berkarat, bro. Nah, ini untuk tanknya atau gelasnya atau gignya swing ya, swing gearnya ya. Ya, swing masonry kalau di Komatsu swing masonry. Ada bagian depan sama swing bagian belakang. Ini gignya di sini. Oke, selanjutnya kita ada di depan dari ekskavator ini ya. Kita coba dekati ekskavator dari depan ya. Kita lihat idlernya kayak gimana. Tuh, idlernya seperti ini, sama ya, kurang lebih sama ya. Tracksunya dia yang agak sedikit beda, memang beda dengan unit-unit ekskavator Komatsu gitu ya. Dan nanti coba sprocketnya juga beda tuh. Nah, kita lihat itu ada track roller ya. Kemudian kita lihat scrapernya. Nah, scrapernya tuh kalau dilihat itu swing scrapernya tuh sangat kokoh ya itu. Ya, ada 2. Itu 2. Yuk. Nah, ini yang saya bilang tadi swing masonry ya, dan swing motornya. Ya, ini bagian depan dan ada di bagian belakang juga ada ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat di bagian belakang unit ini. Oke, ini bagian belakang dari unit R9200 ini bagian final drive-nya, dan itu sprocketnya modelnya seperti itu ya. Kita coba lihat dari bagian belakang. Nah, ini service strap-nya ya. Ada fuel fast fill, ada apa namanya? Ada wijin untuk drain, ada wijin untuk pengisian oli engine, swing dan lain sebagainya. Oke. Ya. Jadi dilengkapi dengan proximity ya. Jadi kalau misalkan kondisi dari service trapnya ini, wijin ini di bawah seperti ini, dia bakal tidak bisa travel ataupun swing ya. Jadi dibatasi pergerakannya ya. Ini ada proximity-nya di sini. Jadi dia harus terbaca on ya, lampunya nyala baru travel bisa dirilis, swing bisa dirilis ya. Ini bagian atas dari hydraulic tank ya. Kita lihat di sini ada return filter ya, return filter ini, dan ada drain filter ya. Pengisian hydraulic oil itu karena ini tidak menggunakan strainer ya, untuk pompa itu tidak ada strainernya, jadi sangat rentan kalau misalkan ada material yang masuk ke dalam hydraulic tank. Jadi dilarang kita mengisi melalui itu lubang breather itu. Kita buka breathernya terus kita isi dari situ, karena ada kemungkinan jatuh ke dalam dan materialnya ya, ada kalau misalkan ada material tuh jatuh ke dalam dan langsung diisap oleh pompa, menyebabkan pompanya rusak. Jadi kita disarankan untuk membuka drain filter ini atau return filter yang bisa untuk kita mengisi melalui situ ya, agar paling tidak tersaring ya, dan pastikan memang oli yang kita pakai itu betul-betul bersih gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini bagian dari, kita lihat di sini boom ya, atasnya boom, dari kita lihat dari belakang kabin. Memang luar biasa, desainnya keren banget. Tuh, tidak ada itu.
blok-bloknya, pipa-pipanya itu. Gak ada yang berkarat bro, kecuali nih ada beberapa baut ini yang menggunakan baut yang biasa, akhirnya berkarat ya. Oke, kita masuk ke dalam cabin ya. Oke, ini untuk kontrol laddernya ya, untuk tangganya naik dan turun ya. Kita bisa running dan apa namanya? Ketika sudah running kita bisa tekan ya, tekan atas untuk menaikkan si tangga itu. Ini menggunakan pilot oli pilot ya untuk gerakin si silindernya si ladder itu. Oke, kemudian kita masuk ke dalam kabinnya, kita review yang ada di dalam kabinnya. Tidak keseluruhannya, saya juga ada beberapa komponen yang memang saya belum tahu letak-letaknya gitu, seperti modulnya, modul utamanya atau modul U21. Kayaknya sih di bawah sini. Nanti kita coba, atau di dalam sini. Ini ada monitor panelnya lebar, bagus. Cuma kalau misalkan ada error, kita matikan engine ya, atau matikan unitnya ini, itu langsung otomatis terhilang gitu ya, tidak ada muncul lagi errornya. Ini ada AC-nya ada dua, bisa kita mode dua-duanya kita pakai secara bergantian, atau kita satu mode aja menggunakan ini tombol ini. Jadi mau AC1 atau AC2 kita bisa atur gitu ya. Ada emergency stop di bagian sini, ada starting switch ya. Kemudian ada beberapa switch, ada switch untuk RPM, nurun RPM, naikin RPM. Ada ini parking brake untuk si triple, swing, terus economic dan power mode. Ini tombol button untuk si start top engine ya. Ada wiper, lampu ya, dan lain-lain lah ya. Kemudian kita coba buka di dalamnya sini. Ini banyak komponen elektrik dalam sini. Nah modulnya itu ya, ini modulnya U107 ya kalau kita di sini. Nah ini kayak modul utamanya ini. Modul utamanya ini kayaknya. Nanti kita coba lihat di ini ya, apa namanya, di manual booknya. Saya juga belum baca ya. Ini ada lampu men, ini ada lampu untuk ada pekerjaan di sini kita bisa nyalakan. Lah cantiknya kan. Emang kalau kita lihat desain luar biasa keren banget ya, rapi. Walaupun kabelnya ini warnanya sama semua ya, putih semua gitu, tapi ada jelas, ada kodenya, ada gelang-gelang apa namanya, misalkan ini ada gelang kode kabelnya, ada konektornya ya, X ini, dan pin nomor berapa gitu. Ini pin 1, pin 2, pin 3 gitu. Jelas lah, ini masih mudah itu kan ya. Untuk untuk pekerjaannya masih mudah. Untuk electrical system ya, karena detail dia tulis di kabel-kabel itu detail ya, bagus. Cuma kalau misalkan sudah ini ya hilang gitu ya, karena sudah lama gitu ya, susah juga ya. Terus apa ya, ini ada box ya. Ini box ini, di sini ada sebenarnya ada modul, terus ada ini juga, ada apa namanya, fuse semua, breaker tuh ada di dalam sini ya. Kita bisa akses dari belakang atau dari depan ya. Kita bisa buka temen, ini ada kuncinya, nggak ada kuncinya saya. Dari belakang, nanti coba kita dari belakang aja ya. Ya, ini ada kursinya trainer atau operator, seatnya si trainer ya. Kalau misalkan atau ada penumpang ya, atau mekanik yang pengen ikut ground test, bisa duduk di sini ya. Terus tirai-tirainya, wah keren banget nih. Ada water pass-nya ya, kemiringan kita bisa lihat di sini. Ya, ini ada travel controlnya, dan ini ada bucket sama boom controlnya ya, joystick ya, menggunakan ini bukan hosing di sini, tapi purely electrical ya, electrical system. Jadi mengurangi limbah dan mengurangi pemakaian oli dan panas pastinya ya. Kalau menggunakan oli itu pasti ada hawa panas di dalam cabin ini ya. Oke, kita tutup lagi nih. Oke, sudah aku ambilkan tadi Dayal. Oke, ini cover yang saya bilang tadi, akses dari belakang ya, punyanya box berapa, berapa saya lupa ini box ini ya. Jadi ada relay, ada breaker
dan ada beberapa komponen-komponen elektrik ya. Ini relay switchnya, terus ada beberapa modul di sini di atas itu ya. Oke, mungkin segini dulu teman-teman semua ya. Semoga video sederhana tentang review yang saya juga belum begitu banyak baca di literaturnya dia ya. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih teman-teman semua.